Congratulations, Mrs. Coleman. It's a girl. Halo colikiawan. Waduh, kok jadi colikiawan? Selamat datang di channel GB21 Movie, channel yang akan membahas alur cerita film-film semi. Maksud Mimin, film-film seru dan unik dari berbagai belahan dada. Anjir, salah lagi kan? Maksudnya belahan dunia. Bagaimana kabar kalian? Masih pusing bayar cicilan utang? Kalau begitu, kita sama. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin mau ingatkan ke kalian untuk wajib pakai headset dan jauhi keramaian. Oh iya, menjauh juga dari jangkauan anak-anak. Kalian juga bisa request alur cerita apa aja. Nanti Mimin bakal bawain pakai suara Mimin yang pas-pasan ini. Boleh cerita horor, action, war, dan masih banyak lagi. Asal jangan alur cerita fantasi aja sobat. Kalau itu Mimin agak susah bawain ceritanya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas, mengupas, menguras, dan meremas alur cerita film yang berjudul Orphan yang dirilis tahun 2009. Film Anjas kali ini memiliki 4 unsur tersebut untuk memenuhi asupan kalian kali ini. Apalagi alur ceritanya membuat penonton mendapatkan eksperimen yang ngeri-ngeri sedap, di mana itu bisa membuat bulu kuduk Anda bergoyang alias sange. Anjas, sange dong. Oke, daripada kelamaan, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang ibu-ibu yang sedang berada di ruang operasi dan depresi berat akibat mengalami keguguran pada kehamilan yang ketiga. Ibu-ibu pemburu falak ini berperan sebagai Cat Coleman. Cat mempunyai seorang suami yang bernama John Coleman, dan dikisahkan sebelumnya mereka sudah mempunyai 2 anak yang bernama Max dan Daniel. Putrinya yang bernama Max sejak lahir sudah mengalami kondisi di mana ia tidak bisa berbicara alias bisu, sedangkan telinganya sedikit mengalami gangguan pendengaran alias congekan. John ini selalu mensupport istrinya untuk membantu melewati masa-masa depresi istri tercintanya, lantaran istrinya berencana ingin mengadopsi falak di panti asuhan. Maksudnya mengadopsi anak di panti asuhan. Keesokan harinya mereka pun pergi ke panti asuhan. Sesampainya di sana mereka berdua disambut oleh Suster Abigail. Suster Abigail ini adalah kepala sekaligus pengasuh di panti pijat tersebut. Maksudnya panti asuhan. Setelah berkeliling beberapa saat di panti asuhan tersebut, tak lama kemudian mereka bertemu dan berkenalan dengan salah satu anak yang sedang melukis sendirian di ruang kelas. Si bocil ini bernama Esther, berusia 9 tahun. Karena menurut mereka si Kimcil ini, bocil maksudnya, berbeda dari anak-anak lain seusianya. Ia sangat pintar dan cara pemikirannya juga terbuka dengan orang lain. Apalagi ditambah senyumannya yang tulus membuat Cat dan John tambah yakin untuk mengadopsi Esther. Ternyata Esther ini berasal dari negara Rusia, di mana kemudian ia dibawa oleh keluarga sebelumnya pindah ke Amerika. Namun naas, keluarga terakhir yang mengadopsinya tewas dalam kecelakaan kebakaran rumah. Setelah sampai di rumah barunya, ia berkenalan dengan Max, Daniel, dan Nenek. Melihat cara berpakaian Esther terlihat aneh, Daniel memilih keluar dan pindah ke rumah pohon pribadinya. Di tempat itu, ia dan kedua temannya secara diam-diam ternyata menonton majalah dewasa. Sungguh aktivitas yang berfaedah untuk anak seusianya. Malamnya terlihat sedang turun hujan dan disertai sama geledek. Si kamrat Esther yang tahu kalau di kamar orang tuanya sedang ada mabar seru. Kemudian, Esther mendatangi kamar Max lalu mengajaknya pindah ke kamar orang tuanya, di mana saat itu sedang melakukan ritual skidipap cerot sebagaimana mestinya. Keesokan paginya, Esther, Max, dan Daniel sedang bermain di sekitar rumah. Entah apa yang merasukinya saat itu, si bocah tengil ini dengan sengaja menembak seekor burung dengan airsoft gun miliknya. Tanpa diduga, akibat kejahilannya itu malah membuat burung itu sekarat. Esther yang tahu akan hal itu kemudian mengambil sebuah batu dan menyuruh Daniel untuk menuntaskan kekejamannya terhadap burung itu. Tujuannya agar burung itu tidak. Di sekolah pun, Esther juga tidak mempunyai teman karena penampilan anehnya itu. Ia seringkali dijahili oleh Daniel bersama salah satu teman sekelasnya yang bernama Brenda. Di suatu malam, terlihat Cat dan John sedang melakukan aktivitas skidipap cerot di mana sebelumnya sempat tertunda akibat diganggu Esther dan Max. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan paginya, Cat menjelaskan kepada Esther tentang apa yang dilihatnya tadi malam. Karena tidak sewajarnya di usia Esther yang masih 9 tahun melihat hal-hal seperti itu.
Singkat cerita, John yang sedang libur kerja mengisi waktu luangnya dengan menemani anak-anaknya pergi ke taman bermain. Di saat yang sama, terlihat Brenda juga sedang berada di taman itu. Tiba-tiba Esther yang melihat hal itu berencana melukai Brenda dengan mendorongnya dari atas. Brenda pun terjatuh dan kakinya pun patah. Malamnya, saat makan malam, terjadi perdebatan. Di sisi lain, terlihat seorang suster datang mengunjungi rumah mereka. Ia adalah Suster Abigail. Maksud kedatangannya untuk menjelaskan kesalahpahaman tentang informasi Esther sebenarnya. Suster Abigail menjelaskan ternyata di balik helmnya Esther itu ada kejadian sadis yang melibatkan Esther di dalamnya. Esther yang menguping pembicaraan itu kemudian merencanakan sesuatu. Ia pergi ke ruangan John dengan ditemani Max untuk membantu mencari kunci rumah pohon milik Daniel. Terlihat ia mengambil sebuah palu dan memasukkannya ke dalam tas. Tanpa diduga, ia juga berhasil menemukan pistol milik John di dalam berangkas. Setelah itu, Esther dan Max berlari menuju jembatan. Di tempat itu, ternyata Esther berencana membegal Suster Abigail, di mana saat itu ia sedang menuju arah pulang. Ketika mobil mulai mendekati, ia secara sengaja mendorong Max ke jalan agar tertarik. Dari akan hal itu, ia pun keluar dari mobilnya dan memastikan apakah Max baik-baik saja. Tanpa dia sadari, tiba-tiba setelah berhasil membunuh Suster Abigail, bocah psikopat ini lalu pergi ke rumah pohon untuk menyembunyikan palu dan baju yang terkena darah. Di sisi lain, ternyata Daniel yang mengetahui hal tersebut ternyata diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Pada malam harinya, Esther diam-diam mendatangi kamar Daniel dan mengancamnya. Ternyata Esther tahu kalau saat ia ke rumah pohon, Daniel mengawasinya. Lalu Esther mengancam Daniel dengan mengatakan akan memotong titik imut Daniel sebelum ia tahu fungsinya bukan untuk pipis aja. Ngewek. Keesokan harinya, Kate dan John mendapat telepon dari pihak panti asuhan. Suster itu bilang kalau Suster Abigail belum pulang dari kemarin setelah mengunjungi rumah mereka. Singkat cerita, polisi akhirnya berhasil menemukan jasad Suster Abigail pada malam harinya. Kecurigaan Kate semakin bertambah kepada Esther. Kemudian Kate mulai menggali informasi tentang Esther di internet. Tidak berhenti di situ saja, Esther dengan sengaja menjepit tangannya dengan penjepit besi agar seolah-olah ia terluka akibat perbuatan Kate. Di sini, Kate mulai jengkel dengan keributan yang disebabkan oleh Esther. Kemudian Kate mencari tahu tentang Sarney Institute yang tertulis di catatan kecil milik Esther. Betapa terkejutnya ia mengetahui ternyata itu bukan nama dari sebuah panti asuhan melainkan rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Daniel yang penasaran dengan apa yang disembunyikan Esther di rumah kayu mencoba menggali informasi di sana. Sialnya, Esther yang mengetahui hal itu memergokinya dan membakar rumah kayu itu berserta Daniel di dalamnya. Singkat cerita, Daniel berhasil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Kondisi Daniel saat itu cukup parah, ia mengalami cedera di lehernya. Kemudian dokter menjelaskan kondisinya akan segera stabil. Mendengar hal itu, Esther berdetak kembali. Anjas, kepering malaikat maut nih bocah. Akibat kejadian itu, Kate harus menginap di rumah sakit karena obat bios yang disuntikan padanya. Dan Max, John beserta Esther harus pulang meninggalkannya. Di situ, si kamret Esther mengutarakan cintanya kepada John dengan artis pasang kekasih, bukan antara bapak dan anak. Di saat yang bersamaan, Kate yang berada di rumah sakit mendapatkan telepon dari dokter yang berasal dari Sarney Institute. Dokter itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia bukanlah gadis kecil yang berumur 9 tahun, melainkan wanita dewasa yang berumur 33 tahun. Ia ditembak di bagian belakang. Beruntungnya tembakan Esther hanya mengenai lengannya saja. Singkat cerita, saat ia berhasil menemukan Max di taman rumahnya, terjadi baku hantam antara Kate dan Esther yang dimenangkan oleh Kate. Kemudian Kate secepatnya pergi dari rumah itu. Mereka pun beralih ke dalam hutan. Di saat yang bersamaan, polisi yang datang langsung menggeledah rumah itu. Namun si kampret sudah hilang dari rumah tersebut. Ternyata ia menyusul Kate dan Max ke hutan dan akan membunuhnya. Pada akhirnya tapi sungguh tak disangka-sangka, bagaikan ikan pesut, ia muncul kembali ke permukaan dengan memegang dan menarik kaki Kate. Esther pun berkata, "Jangan biarkan aku mati, Ibu." Kate pun berkata, film pun tamat. Oke, untuk pesan moral dan hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah untuk jangan memandang seorang hanya dari luarnya saja. Bisa saja orang yang terlihat kalem, alim, sopan, dan baik memiliki tabiat baik juga. Sekali lagi, jangan mudah tertipu dengan tampak luarnya sebelum Anda tahu isi di dalamnya. Anjay.
Sekian dulu alur cerita pengencerotan kali ini. Kalau kalian suka sama alur ceritanya, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.